Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, Pak Handoko. Di dalam video ini, kita akan belajar materi sejarah Kerajaan Kediri. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Kerajaan Kadiri atau Kediri disebut juga sebagai Panjalu. Kerajaan Kadiri adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur, Indonesia, antara tahun 1019 sampai 1222 Masehi. Kerajaan Kediri bermula dari perintah Raja Airlangga untuk membagi kerajaan menjadi dua bagian pada tahun 1041 Masehi. Pembagian kerajaan dimaksudkan untuk menghindari pertikaian di antara anak Raja Airlangga. Wilayah kerajaan Raja Airlangga dikenal sebagai Kahuripan. Pembagian kerajaan tersebut dilakukan Brahmana Sakti bernama Empu Barada. Kedua kerajaan tersebut dikenal sebagai Kerajaan Jenggala, Kahuripan, dan Panjalu, Kediri. Kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas, seperti dikisahkan dalam Prasasti Mahaksupya, 1289 Masehi, Kitab Negara Kertagama, 1365 Masehi, dan Kitab Calon Arang, 1540 Masehi. Pada awal masa perkembangan, Kerajaan Kediri tidak banyak diketahui orang. Prasasti Turun Hyang II yang dikeluarkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara Jenggala dan Kediri sepeninggal Raja Airlangga. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha, atau sekitar kota Kediri sekarang. Pusat Kerajaan Kediri tersebut terletak di tepi Sungai Brantas, yang masa itu sudah menjadi jalur pelayaran yang ramai. Adapun sumber sejarah Kerajaan Kediri terdiri dari prasasti, kitab, candi, hingga kronik Cina. Pada bagian ini kita hanya membatasi pada prasasti dan kronik Cina sebagai berikut. 1. Prasasti Sirah Keting, berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa. 2. Prasasti Tulungagung dan Kertosono, berisi masalah keagamaan yang ditulis Raja Bameswara, tahun 1117 sampai 1130 Masehi. 3. Prasasti Ngantang, menerangkan pemberian hadiah pada rakyat Ngantang. Hadiahnya berupa sebidang tanah yang telah dibebaskan pajaknya oleh Raja Jayabaya, tahun 1135 Masehi. 4. Prasasti Jaring, memuat nama seperti Kebo Waruga dan Tikus Jinada. 5. Prasasti Kamula, menerangkan keberhasilan Raja Kertajaya, memerangi musuh-musuhnya di Katang. Selain prasasti, ada juga kronik Cina Chu Fan Chi karangan Chu Jukua. Buku Ling Wai Tai Ta karangan Chu Ik Fei juga menerangkan keberadaan Kerajaan Kediri pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi. Berikut ini silsilah Raja Kerajaan Kediri yang tercatat dalam sejarah. 1. Sri Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. 2. Sri Kameshwara. 3. Prabu Jayabaya. 4. Prabu Sarwaswera. 5. Prabu Kronkaryadipa. 6. Srengga Kertajaya. 7. Kertajaya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada kepemimpinan Jayabaya. Raja Jayabaya dikenal dengan kepemimpinan politik dan ramalan-ramalannya yang dibukukan dalam Jongko Joyoboyo. Di samping itu, sikap merakyat dan visi Jayabaya yang jauh ke depan membuatnya dikenang. Kerajaan Kediri atau disebut juga Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu Waisnawa. Hal ini terlihat dari Raja Airlangga, raja dari Kerajaan Kediri, merupakan penganut Hindu aliran Waisnawa yang taat berdasarkan prasasti Pucangan. Pada kolam pemandian tempat Raja Airlangga dimakamkan terdapat sebuah arca Wisnu dengan dua dewi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agama yang berkembang di Kerajaan Kediri adalah agama Hindu Waisnawa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri dapat diketahui melalui kronik-kronik Cina yang menyebutkan di antaranya sebagai berikut. 1. Kediri menghasilkan banyak beras. 2. Barang-barang dagangan lain yang laku di pasaran, seperti emas, perak, daging, kayu cendana, pinang, dan gerabah. 3. Telah menggunakan uang yang terbuat dari emas sebagai alat pembayaran atau alat tukar. 4. Posisi Kerajaan Kediri sangat strategis dalam perdagangan Indonesia Timur dan Indonesia Barat dengan kota pelabuhannya. 5. Pajak rakyat berupa hasil bumi.
Masyarakat Kediri tidak menganut sistem kasta, seperti disampaikan dalam kitab Lubdaka. Dalam kitab tersebut disampaikan, tinggi rendahnya martabat seseorang tidak ditentukan oleh dasar keturunan dan kedudukan, tetapi berdasarkan tingkah lakunya. Di bawah kekuasaan Raja Jayabaya, bidang sastra berkembang pesat, sedangkan wilayah kekuasaannya meliputi beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kepemimpinan Jayabaya, kebudayaan Kerajaan Kediri mengalami perkembangan pesat, terutama dalam bidang sastra. Berikut ini beberapa contoh karya sastra dari Kerajaan Kediri yang terkenal. 1. Kitab Baratayuda karangan Empu Tantular dan Empu Panuluh. 2. Kitab Kresnayana karangan Empu Tanakung. 3. Kitab Smaradahana karangan Empu Monaguna. 4. Kitab Lubdaka karangan Empu Tanakung. 5. Kitab Hariwangsa dan Kitab Gatot Kacasraya karangan Empu Panuluh. 1. Kekuasaan tertinggi di tangan Raja. Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Kediri, Raja adalah penguasa tertinggi. Selama hampir 2 abad berdiri, terdapat 9 raja yang pernah menduduki singgasana Kerajaan Kediri. Di lingkungan kerajaan, terdapat lebih dari 300 pejabat yang bertugas mengurus dan mencatat semua penghasilan kerajaan. Di samping itu ada 1.000 lebih pegawai rendahan yang bertugas mengurusi benteng dan parit kota, perbendaharaan kerajaan, dan gedung persediaan makanan. Struktur pemerintahan di Kerajaan Kediri diperkirakan tidak banyak terjadi perubahan. Pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan ini, selalu menyebut jabatan-jabatan yang sudah dikenal pada periode sebelumnya. Jabatan yang dimaksud seperti Rakyat Mahamantri Ihino, sebagai orang kedua, sesudah raja. 2. Adanya demokrasi. Salah satu aspek penting dalam kehidupan politik Kerajaan Kediri adalah adanya demokrasi, yang memungkinkan rakyat mengajukan permohonan kepada raja. Meski hal seperti ini juga telah dikenal pada masa sebelumnya, tetapi rakyat meminta anugerah yang sudah diterima dari raja sebelumnya dikukuhkan dalam prasasti batu dan ditambah anugerah dari raja yang sedang memerintah. Permohonan kepada raja disampaikan melalui pejabat dan umumnya dikabulkan, mengingat rakyat yang memohon biasanya pernah berjasa bagi kerajaan atau menunjukkan kesetiaan kepada raja. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Berikut adalah daftar beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Kediri. 1. Prasasti Sirah Keting. 2. Prasasti Tulungagung. 3. Prasasti Ngantang. 4. Prasasti Jaring. 5. Prasasti Kamula. 6. Prasasti Panumbang. 7. Prasasti Talan. 8. Prasasti Ceker. 9. Candi Penataran. 10. Candi Tonowongso. 11. Candi Gurah. Sekian materi tentang sejarah Kerajaan Kediri yang dapat saya bagikan kepada adik-adik. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau kalian ada pertanyaan seputar materi ini, silakan menyampaikannya melalui kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lelah untuk terus belajar sejarah. Salam Historia.